Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk memahami antara hubungan tauhid dengan amal atau iman dengan amal. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka akan turun kepada mereka para malaikat seraya berkata kepada mereka, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Dan para malaikat itu memberikan kabar gembira kepada mereka dengan surga yang akan disediakan buat mereka. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagian kaum muslimin menyangka bahwa beriman atau hakikat seorang muslim adalah semata-mata mengatakan kalimat la ilaha illallah. Mereka menganggap bahwa dengan semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka telah selamat hidupnya. Dia akan mendapatkan surganya Allah. Mungkin terkadang memahami dengan sebuah hadis yang berbunyi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah. Ataupun mungkin berdalil dengan hadis yang berbunyi, man syahida an la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallah dakhala jannah. Maka menyangka dengan semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan semata-mata mengikrarkan dua kalimat syahadatain, maka mereka menganggap bahwa dirinya selamat dari azab Allah, telah masuk kepada hakikat iman, telah masuk kepada hakikat Islam yang sesungguhnya. Maka ini adalah merupakan pemahaman yang keliru. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, maka wajib kita memahami hakikat yang sesungguhnya, bahwa kalimat tauhid mewajibkan kita beramal. Yang dimaksud dengan beramal itu amal soleh, al-inqiyad wal istislamu bi ahkamillah wa syariatihi, fi'lul wajibat wa tarkul manhiyat. Yang dimaksud dengan amal ini yaitu kita beramal soleh, kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Karena kita mengetahui di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa Allah Ta'ala mengaitkan iman dengan amal. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang tadi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka adalah istiqomah. Yang dimaksud dengan istiqomah di sini adalah tidak lain adalah al-istiqomatu ala amrillah, al-istiqomatu fi tarki nawahihi, di mana orang itu istiqomah setelahnya, yaitu dalam mentaati Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka di sini lihatlah bahwa tauhid, kalimat la ilaha illallah digandengkan dengan amal.
sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan dalam banyak ayat, dan ayat ini adalah ayat yang tidak bisa kita hitung. Innalladzina amanu wa amilus solihat walladzina amanu wa amilus solihat, di mana Allah Ta'ala menggandengkan antara iman dengan amal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di dalam banyak ayat Allah Ta'ala menggandengkan iman dengan amal. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa man ahsanu dinan miman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Siapa yang paling baik agamanya daripada orang yang menghadapkan wajahnya kepadanya, itu yang mengharapkan wajah kepada Allah Ta'ala, wa huwa muhsinun, dan dia telah berbuat ihsan. Salah satu mana yang dimaksud berbuat ihsan adalah berbuat amal, beramal soleh, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam faidah yang sangat singkat ini kita wajib memahami bahwa tauhid, kalimat la ilaha illallah atau syahadatain, menuntut, mewajibkan kita tunduk patuh kepada perintah Allah, kepada larangan Allah Ta'ala. Dengan itu para ulama mendefinisikan Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu awil khulus minasyirki wal bidah wa ahlihima. Dengan itu para ulama menjelaskan kepada kita bahwa definisi Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu tunduk menyerah kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku, sesungguhnya sembelihanku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku hanyalah bagi Allah Ta'ala. Kemudian al-istislamu lahu wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk menyerah kepada Allah dengan mentaatinya, yaitu dengan fi'lul wajibat wa tarkul manhiyat, yaitu dengan cara kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari syirik, dan berlepas diri dari bid'ah, dan berlepas diri dari yang melakukannya. Ini hakikat Islam. Ini menunjukkan bahwa tauhid, bahwa iman, bahwa hakikat Islam mewajibkan amal. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memahami kelirunya orang yang menganggap bahwa dengan mengucapkan kalimat tauhid dia telah selamat, tidak sholat, tidak menunaikan zakat, tidak menunaikan saum, tidak menunaikan haji ketika dia mampu. Dia menyangka bahwa dirinya telah selamat. Dia menyangka dirinya adalah telah sempurna keislamannya, dan dia tidak akan mendapatkan azab, selamat dari api neraka dan sebagainya. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ketika kalimat iman dimutlakan, maka hakikat iman adalah ibaratun an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Maka dengan itu para ulama mengatakan hakikat iman ketika dimutlakan, maka yang dimaksud adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kisah yang sangat agung, bahwa para sahabat memahami kalimat tauhid itu adalah berkonsekuensi untuk beramal. Marilah kita lihat dari pemahaman orang-orang musyrik, ya, bukan hanya sahabat, pemahaman orang-orang musyrik, bahwa ketika disampaikan kepada mereka kalimat tauhid, maka mereka mengingkari kalimat la ilaha illallah itu dengan mengatakan, apakah kalian akan menjadikan
ilah yang banyak menjadi ilah yang satu, maka ini adalah sesuatu yang menakjubkan bagi kami. Tetapi kita lihat, sebagian kaum muslimin hari ini, mereka tidak memahami ketika mengucapkan kalimat ini. Maka mereka masih menyekutukan Allah Ta'ala. Ketika mereka mengucapkan kalimat ini, tetapi mereka juga mendatangi kuburan, meminta kepada penghuni kubur, mendatangi tukang sihir, mendatangi dukun-dukun, mendatangi umpamanya tempat-tempat yang dikeramatkan, lalu mereka meminta kepada jin yang ada di tempat itu. Ataupun mungkin sekedar contoh meminta kepada Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini menunjukkan bahwa sebagian kaum muslimin tidak memahami arti dari kalimat tauhid. Ketika para sahabat memahami kalimat tauhid dan kalimat iman, maka mereka bertanya, ayu a'malil afdal, amal apa yang paling afdal? Ayu sadaqatil afdal, sedekah mana yang paling afdal? Ayu jihadil afdal, jihad mana yang paling afdal? Maka mereka memahami bahwa amal ini, bahwa iman ini, bahwa tauhid ini berkonsekuensi dengan amal. Oleh sebab itu, sekedar contoh juga, Tufail ibnu Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia memahami kalimat tauhid dan sampai kepadanya kalimat tauhid, maka ia meminta kepada Nabi SAW kepada sebuah amal yang sangat agung, yaitu berdakwah dengan kalimat ini, mendakwahkan kalimat ini. Kemudian ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya di tengah-tengah para sahabat dengan mengatakan, man minkumul yauma shaima, siapa yang hari ini saum? Maka tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengatakan, aku. Man minkumul yauma ittaba'a janazatan, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Maka Abu Bakar mengatakan, aku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, man minkumul yauma at'ama miskina, siapa yang hari ini adalah menengok orang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan, aku. Kemudian pertanyaan yang keempatnya, Rasulullah SAW bersabda, man minkumul yauma ada maridan, siapa yang hari ini menengok orang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan, aku. Maka setelah Abu Bakar menjawab 4 pertanyaan ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berkumpul pada satu hari 4 amalan ini, maka dia akan masuk surga. Ikhwatu iman, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini memberikan satu pelajaran yang sangat agung, pelajaran yang sangat besar buat kita, bahwa iman, bahwa Islam dan kalimat tauhid mewajibkan kita, menuntut kita untuk beramal. Dan tentunya keselamatan kita, derajat yang tinggi, maka dinyatakan oleh para ulama dalam sebuah kalimat bahwa manazilul ibad bihasbi quwatil ilmiyah wa quwatil amaliyah, bahwa kedudukan seorang hamba baik di dunia ataupun di akhirat, maka kedudukan seseorang itu dikaitkan dengan kesempurnaan ilmu dalam memahami agama ini, ditinjau dari sisi sejauh mana orang itu mengamalkan perintah-perintah Allah, mengamalkan ilmunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat yang singkat ini menunjukkan bahwa tauhid mewajibkan amal, iman mewajibkan amal, Islam adalah mewajibkan amal. Oleh sebab itu kita memahami al-Islamu dinun i'tiqad wa dinul amal, bahwa agama ini adalah agama yang di dalamnya bentuk-bentuk keyakinan yang wajib kita yakini, dan Islam ini, agama ini adalah din amal. Sebagai penutup dalam kalimat yang singkat ini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Al-Hasanul Basri berkata, la yasihu qaulun illa bi amalin, wa la yasihu amalun illa bi niyatin, wa la tasihu niyah illa bi sunnatin. Beliau berkata, tidak sah ucapan kecuali dengan amal, tidak sah amal kecuali dengan niat yang ikhlas, dan tidak sah niat apabila tidak sesuai dengan sunnah.
Maka lihatlah hubungan keyakinan, hubungan iman dengan amal, hubungan tauhid dengan amal, dan hubungan hakikat Islam dengan amal. Maka mewajibkan kita ketika mengaku muslim, mengaku mukmin, untuk beramal, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan saum, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, berjihad di jalan Allah Ta'ala, birrul walidain, baik sama tetangga, menghormat tamu, dan seluruh amal adalah merupakan bagian daripada hakikat Islam, hakikat daripada tauhid, hakikat daripada Islam, yang seseorang tidak dikatakan imannya benar kecuali apabila dia dibarengi dengan amal. Tauhidnya tidak benar kecuali kalau dia dibarengi dengan amal, sebab tidak sah iman kecuali dengan amal, tidak sah tauhid kecuali dengan amal. Demikianlah kalimat yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.